Okay, good afternoon or good evening, class. So welcome back to my academic writing class. Ya, jadi pertemuan minggu kedua ini kita sedikit belajar, tapi kita refresh dulu lah materi ya. Okay, let me share my screen. Okay, so di academic writing pertemuan kedua ini kita akan bahas sedikit beberapa hal. Nah, dari RPS saya yang pernah saya berikan, pertemuan ini kita akan bahas paragraph structure dan juga research ideas. Ya, ini yang akan nantinya kalian jadikan landasan dalam mengerjakan proposal maupun artikel nantinya. Ya, ini masih dalam kategori untuk perbaikan juga sih kemungkinan ke depannya. Karena saya baru pertama kali mengajar gitu kan ya, untuk mata kuliah ini, jadi mungkin ada perbaikan-perbaikan lah ke depannya. Tapi secara kasar, kurang lebih seperti ini memang mata kuliah kita. Oke. Ya, masih ingat outline yang ada di sebelah kiri ini? Ya, outline ini yang pernah saya ajarkan di semester 3. Ini yang kalian kerjakan sebelum membuat surat. Right? Nah, kita akan bahas struktur paragraf di sini. Academic writing pastinya tidak hanya akan terdiri dari satu paragraf, tapi beberapa paragraf. Oke. Nah, struktur yang di sebelah kiri ini adalah struktur standar untuk surat. Ya, tapi nanti kita akan ambil bagiannya lah. Semoga tidak dilupakan. Kalau lupa, coba buka lagi yang beserta contohnya, ya. Oke. Nah, yang hari ini akan kita pelajari pertama, akan saya bagi menjadi 2 sesi, karena ada kelas yang 1,5 SKS kan. Jadi yang pertama nanti kita akan belajar paragraph structure dan juga komponen-komponennya. Kemudian hubungan antara paragraf dalam keseluruhan teks. Berikutnya, yang pertama ini jadi untuk merefresh aja ya, bahwa dalam menulis paragraf tersusun atas beberapa part atau komponen-komponen tadi. Kalau sudah refresh ingatannya tentang penulis itu, kita bahas yang kedua, ide untuk proposal penelitian ini. Jadi nanti akan saya batasi untuk proposal dan maupun artikelnya nanti untuk penelitian sederhana inilah. Oke. Sekarang kita masuk yang pertama, paragraph structure. Jadi pada dasarnya paragraphs are the basic building blocks of academic writing, bla 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 seperti yang kalian bisa baca lah ya. Kalau paragraf yang terstruktur dengan baik, bisa membantu pembaca untuk mengerti topik. Lebih gampang, ya. Di situ ada kata argument, ya. By dividing up the argument, membagi-bagi argumentasinya. Academic writing tidak akan berbicara dari satu sudut pandang, akan berbicara dari berbagai macam sudut pandang agar objektif. Argumentasi yang dimasukkan itu argumentasi ilmiah, bukan kayak kita misalnya argumen dengan teman lah. Kok begini? Memang gitulah. Aku taunya gitu. Jadi begitu. Bukan. Argumentasi di sini ilmiah. Jadi harus ada landasan kuatnya lah. Mungkin fakta, teori, mungkin seperti itu ya. Nah, silakan dibaca dulu ini. Kalau butuh baca, di pause dulu. Pause video ini, kemudian baca. Ini nantinya berikutnya akan ada paragraf-paragraf lain. Ini paragraf pertama, bagian dari esai yang berjudul Should Home Ownership Be Encouraged? Ya. Haruskah kepemilikan rumah itu didukung? Gitu ya. Dibaca di sini. Nah, paragraf tadi kalau kita mau pecah, struktur paragrafnya ada yang seperti di sini, ya. Kalimat pertama lazimnya tidak semata-mata, tidak semestinya harus seperti itu. Kalimat pertama dari paragraf tadi adalah topik sentence-nya. Ide pokoknya, main idea-nya lah dari paragraf ini. Paragraf ini bercerita tentang apa? Ada di kalimat pertamanya. Kalimat berikutnya, Germany, both the USA and Britain, itu contoh, ya. Kemudian setelah itu reason, alasannya. Kalimat terakhir itu summary-nya.
ringkasan kembali dari isi paragraf tadi, kesimpulannya apa. Oke. Nah, sekarang setelah dibaca, saya butuh kalian untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Pertama, ada berapa banyak topik dalam paragraf tadi? Paragraf sebelumnya, di slide sebelumnya. Nomor 2, berdasarkan contoh paragraf tadi, what do you think of the length of the paragraph should be? Kira-kira panjang paragraf itu seharusnya berapa kalimat? Yang ketiga, what phrases or conjunctions used to link the sentences above? Frasa apa, conjunction apa yang digunakan untuk menghubungkan sentences tadi? Nah, tugas kalian sekarang adalah menjawab 3 pertanyaan ini, tiga-tiganya, dengan format nama, underscore kelas, underscore jawaban. Atau contohnya seperti ini. Misalnya nama kalian Bambang, underscore 5A, enter, nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa, nomor 3 jawabannya apa, chat personal ke WA saya. Ya, saya akan kasih waktu 10 menit dari semenjak video ini tayang lah ya, untuk chat personal ke saya, dan itu akan saya anggap sebagai absensi. Presensi kehadiran kalian di mata kuliah saya. Oke? Silakan di-post dulu video ini. Oke. Sudah di-send ke saya terima, saya isi absensi kalian, kalian hadir. Nanti kalau misalnya mau didiskusikan, kita diskusi di grup. Oke? Next. Jadi maksudnya tadi adalah, ketika kita bisa memecah komponen dari sebuah paragraf, akan lebih mudah bagi kita. Kalau kita mampu memecah sebuah paragraf tadi, ini masuk dalam bagian apa, ini masuk dalam bagian apa, akan lebih mudah bagi kita untuk menyusun paragraf nantinya, academic writing. Sekali lagi saya tekankan dari writing 1 dulu, akan susah untuk menulis kalau tidak membaca. Orang akan bisa menulis kalau dia bisa banyak membaca. Ya. Kalian akan menulis academic writing, banyak-banyak membaca. Baca tulisan akademis. Ya. Nah, ini untuk latihan pribadi, dikerjakan. Paragraf berikutnya yang akan muncul di video ini adalah paragraf kedua dari sambungan esai yang tadi, dari paragraf pertama tadi. Akan ada tabel setelah ini, silakan di-pause atau ditulis ulang di kertas kalian, ini untuk latihan. Saya akan memberi latihan, kalau dikerjakan. Mungkin waktunya 5-10 menit lah. Dari tabel berikutnya, tolong tentukan yang mana yang supporting point 1, supporting point yang kedua, supporting point yang ketiga, contoh, main reason, dan juga topik. Ya. Kemudian kalau itu sudah selesai kalian identifikasi, underline, atau highlights, atau circle, words or phrases, and phrases yang digunakan untuk menghubungkan kalimat. Yang ketiga, frasa apa yang digunakan untuk menghubungkan paragraf berikut ini dengan paragraf yang tadi, yang ada USA dan Britain tadi ya. Ini paragrafnya sudah dipecah, situ saya sudah kasih contoh. Kalimat keempat itu adalah supporting point 1. Berarti kalian tentukan sisanya yang tadi. Oke? Mundurkan aja videonya biar tahu apa yang harus diisi. Coba latih. Kemampuan untuk kalian memecahnya. Ini yang paling sederhana, contoh-contoh yang paling sederhana yang bisa saya kasihkan ke kalian. Oke? Coba kerjakan ya. Silakan di-pause videonya kalau mau mengerjakan. Oke. Next. Latihan lagi, coba mandiri ya. Ya walaupun mungkin kalian membuka video ini sambil tidak fokus untuk belajar jalan atau segala macam. Let's try. Oke. Ada waktunya kita belajar. Sedikit lah, sedikit. Latihan kedua, rearranging. Kalimat ini acak, susun kembali. Nah, di dalam tabel ini, topik sentence sudah saya isi. All these claims ya, tulisannya agak ya begitulah, dimaklumi. Kalian masukkan definition yang masuk yang kalimat yang mana? Result 1, result 2, result 3, and then the conclusion. Ya, dari kalimat-kalimat ini ada 6. Ya, masukkan ke dalam tabel yang tadi. Ya, tulis sedikit pakai tangan tidak masalah lah ya. Oke.
makin banyak tulis itu makin nyangkut. Ya adalah berapa persen, 2-3% mungkin, daripada sekedar lewat-lewat. Oke, di pause juga kalau mau mengerjakan ini ya. Next, nah jadi ini beberapa mungkin frase atau kosakata yang bisa kalian pakai, diingat, dicatat mungkin, untuk menghubungkan kalimat. Saya jelaskan. 1, in order to begin a new topic, you may use phrases such as, kalau mau memulai topik yang baru, tadi kan satu paragraf satu topik ya. Jadi kalau mau mulai paragraf baru dengan topik yang baru, kita bisa pakai frase-frase ini untuk terkesan lebih akademis. Turning to the issue of, misalnya kalian sudah bahas satu paragraf, kemudian paragraf keduanya mau bahas sesuatu yang baru, atau mau kembali ke paragraf yang sebelumnya. Turning to the issue of, atau merujuk kepada permasalahan tentang bla bla bla. Nah, itu frase yang pertama. Yang kedua, rates of infection must also be examined bla 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 bla. Bisa kalau sesuai dengan tulisan kalian. Bla 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 is another area for consideration. Misalnya kalian tadinya bahas tentang harga BBM, berikutnya kalian bahas tentang inflasi. Inflation is another area for consideration. Lanjutkan paragrafnya. Atau paragraf pun bisa diperkenalkan dengan menggunakan adverb seperti yang ada di situ. Traditionally, for few examples were blah blah blah. Finally, the performance of blah blah blah. Currently, there is little evidence of. Originally, most families were. Kalau sesuai, kalian modif sedikit kalimatnya. Tapi ini bisa dipakai dan sangat bagus untuk dipakai nanti ya untuk academic writing. Di contoh paragraf-paragraf tadi ada 3 paragraf. Setiap paragrafnya itu dimulai dengan frase-frase yang menghubungkan antara paragraf sebelumnya dan paragraf yang baru. Contohnya ada despite this, terlepas dari hal ini, maksudnya contohnya the lack of a conclusive link, kurangnya hubungan yang bisa menyimpulkan. Atau yang kedua, all these claims, tentunya arguments in favor of home ownership. Semua klaim ini, semua pernyataan ini, misalnya dan seterusnya, itu bisa digunakan. Jadi beberapa kata terakhir yang ada di video saya ini bisa digunakan. Oke? Nah, itu ada tulisan N, berarti cukup selesai. Sampai di situ. Thank you. Nanti ada materi berikutnya, yang kedua. Bye.